Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, kan ini kalian sudah kelas 12. Kalau bisa, datangnya itu nggak boleh terlambat ya. Ya, Bu, ya. Dan ini materi terakhir di kelas 12. Ibu rasa kalian harus bisa memahami materi-materi yang telah disampaikan oleh ibunya. Materi yang kemarin maksudnya. Nah, kalian itu kan udah kelas 12, bentar lagi udah mau lulus. Jadi yang sering terlambat, yang bolos-bolos, yang tidur di kelas itu usahain nggak tidur lagi ya. Untuk ketua kelas bisa dipimpin doa. Mas Indra. Memulai pelajaran siang hari ini berdoa mulai. Doa. Untuk kehadiran siapa yang tidak berangkat? Ya, Udin. Kenapa? Oke, jadi kalian udah pada tahu belum sih kita mau bahas apa? Cerpen, novel. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang TP1, yaitu mengidentifikasi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada novel. Nah, kalian udah pada tahu belum novel itu apa? Novel merupakan karangan prosa panjang dengan rangkaian cerita kehidupan seseorang. Terus, nah novel kan ini novel itu karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang. Ada juga namanya roman. Roman itu merupakan karangan prosa juga yang tapi dari sejak lahir sampai meninggal itu namanya roman. Roman itu lebih panjang dibanding novel. Terus ciri-ciri novel itu ada 7. Yang pertama itu umumnya terdiri atas 100 halaman atau 35.000 kata. Yang kedua itu tema dan alur kompleks. Yang ketiga berbentuk narasi didukung deskripsi dan percakapan. Yang keempat itu alurnya berkembang. Jadi alurnya itu nggak di situ-situ aja, bisa alur maju, alur mundur ataupun keduanya. Yang kelima itu tokohnya banyak. Di dalam novel itu tokohnya nggak hanya 1 atau 2, melainkan banyak. Latar bergerak dan beragam. Terus perubahan nasib tokoh. Jadi di dalam novel itu tokohnya itu mengalami perubahan nasib, yang tadinya miskin jadi kaya, yang tadinya sedih jadi senang gitu. Nah, struktur novel ada yang tahu nggak abstrak itu apa? Abstrak itu bukan kata-kata. Abstrak itu kayak sinopsis. Jadi di dalam novel itu bisa dikasih, bisa enggak. Nah, sedangkan orientasi itu adalah pernyataan umum, di mana orientasi ini menjelaskan tentang suasana, latar, dan sebagainya. Sedangkan resolusi adalah munculnya masalah di dalam sebuah novel. Sedangkan komplikasi dulu baru resolusi. Iya lupa. Ya, komplikasi dulu ya. Komplikasi itu adalah bagian dalam novel yang menandakan urutan sebab akibat terjadinya peristiwa komplikasi atau terjadinya masalah. Sedangkan evaluasi adalah klimaks. Jadi permasalahan yang ada di komplikasi itu memuncak. Klimaksnya itu ada di revolusi. Nah, sedangkan di evaluasi itu adalah penyelesaian
Reformasi dan Revolusi. Yang terakhir itu koda. Koda itu layaknya abstrak, tidak semua novel memiliki koda. Koda adalah penutup cerita yang memuat nilai-nilai moral. Nah, untuk unsur intrinsik novel bisa dibacakan Mas Ramadhani Mubarak. Unsur intrinsik novel. Yang pertama adalah tema merupakan pokok permasalahan yang ada dalam sebuah cerita novel yang telah dibuat oleh pengarang novel tersebut. Yang kedua, penokohan merupakan pemberian karakter atau watak pada setiap pelaku perilaku yang ada dalam sebuah cerita. Yang ketiga, alur merupakan rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya suatu cerita dalam novel. Yang ketiga ada gaya bahasa, merupakan bahasa yang digunakan si pengarang novel untuk menggambarkan atau menjelaskan serta menghidupkan cerita sebuah estetika. Selanjutnya, setting merupakan penggambaran terjadinya suatu kejadian atau peristiwa dalam sebuah cerita meliputi tempat, waktu, dan suasana. Yang terakhir, sudut pandang merupakan penempatan diri dari pengarang dan juga cara si pengarang dalam melihat berbagai peristiwa atau kejadian. Nah, udah Bu. Oke, terima kasih Mas Barok. Nah, terus tadi unsur intrinsik. Nah, sekarang unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang di luar dari novel. Yang pertama itu ada nilai-nilai kehidupan. Yang pertama itu ada nilai moral. Nah, nilai moral ini adalah nilai yang terkandung di dalam novel tersebut. Apakah ada nilai moralnya atau tidak? Yang kedua itu ada nilai sosial. Yang ketiga itu nilai budaya. Yang keempat itu nilai estetika. Nah, di situ latar belakang pengarang. Yang pertama itu riwayat hidup pengarang. Pengarang ini siapa? Harus dicantumin, kayak misalnya Terelie itu dicantumin semua. Terus kondisi psikologis pengarang. Yang ketiga aliran sastra yang telah dimiliki pengarang. Nah, Ibu juga memiliki contoh analisis novel. Yang pertama bisa dibaca nggak? Kita dulu. Bisa nggak? Bisa dibaca nggak? Bisa. Contoh, coba Mbak Lina bacakan yang tema. Temanya itu ada Laisa menelaah ludah. Itu kutipan ya? Kutipannya. Dibaca. Kemudian, ya Allah, aku memohon jangan pernah buat aku menangis di depan adik-adikku. Jangan pernah itu akan membuat mereka kehilangan teladan. Laisa meremas pahanya kencang-kencang, berusaha mengalihkan rasa sakit di hati ke rasa sakit di tubuhnya. Lie 2018. Dari kutipan di atas, tema dari cerita ini adalah tentang kasih sayang dari seseorang kakak. Petikan yang terdapat dalam cerita ini menceritakan Laisa sebagai kakak yang berusaha memberikan teladan. Olehnya itu, derita apapun yang dihadapinya, ia pantang mengeluarkan air mata. Tema merupakan inti atau ide dasar sebuah cerita. Dari ide dasar itu kemudian cerita dibangun oleh pengarangnya. Oke, kasih Mbak Lina. Ini merupakan contoh analisis pada novel Dia Adalah Kakakku karya Terelie. Jadi temanya itu adalah kakak yang sayang pada adiknya. Yang kedua itu alur. Alurnya Mbak Nurma, tolong bacakan. Oh, Mbak Nur Fadila, sampingnya aja. Alur.
Alur pada novel itu menggunakan alur maju. Nyampe latar, Mbak. Latar. Latar. Pesawat Airbus 3320 memiliki maskapai penerbangan Italia itu melesat membelah pesisir Eropa. Malam hari pukul 19.30 waktu setempat. Dari kutipan tersebut, latar waktunya adalah menunjukkan malam hari pukul 19.30 waktu setempat. Oke, terima kasih. Yang keempat itu adalah tokoh. Tokohnya itu ada banyak. Yang seperti di ciri-cirinya, yang pertama itu adalah Larissa. Dia ini adalah tokoh utama yang bersifat protagonis. Yang kedua itu Dalimunte. Dia itu orangnya menyenangkan dan pintar. Yang keempat itu Mama Lainuri adalah mama dari Larissa. Yang keempat itu ada Wak Burhan. Yang kelima itu Cieuni. Yang keenam itu Ikanuri. Dan yang ketujuh itu Wibasana. Dan yang terakhir itu Yasinta. Nah, sudut pandang pada novel ini adalah menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana pengarang serba tahu. Terus menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasanya adalah Ikanuri menarik novel travel binder, tidak banyak cakap menyerahkan dokumen perjalanan, meski tadi sebenarnya di pintu gerbang stasiun juga sudah diperlihatkan kepada petugas imigrasi. Dari kutipan di atas dapat diketahui gaya bahasa yang digunakan adalah metamonia karena memakai kata yang punya berkaitan dengan sebuah merek dagang yaitu travel binder. Yang selanjutnya amanat dibacakan oleh Mbak Tiana. Yuda Anissa. Amanat kisah ini mengajarkan kita untuk berjuang keras, sabar, dan pantang menyerah, dan juga bertanggung jawab. Seperti Laisa yang sekuat tenaga membesarkan keempat adiknya bersama Mama Lainuri. Belajarlah dengan giat. Yang kedua, amanatnya belajarlah dengan giat agar dapat membuahkan masa depan yang cemerlang. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Yang kedua itu ada unsur ekstrinsik, yaitu adalah latar belakang pengarang. Karena ini merupakan novel dari karya Terelie adalah pengarangnya Terelie pria kelahiran 21 Mei 1979. Ini merupakan salah satu penulis produktif Indonesia dengan lebih dari 10 karya yang sudah dipublikasikan sejak 2005. Lahir dan tumbuh di pedalaman Sumatera, tidak menjadi sosok yang berpola pikir sempit. Yang nilai moral, Mbak Sepri bisa dibacakan? Nilai moral dalam novel ini adalah kedua adik Kak Laisa, yaitu Wibisana dan Ikanuri, yaitu tidak sopan dengan kakaknya serta membentak kakaknya dengan bahasa kasar dan tidak sopan. Namun pada akhirnya mereka sadar apa yang telah mereka perbuat adalah sebuah perbuatan yang tercela. Ya. Selanjutnya Mbak Lina. Nilai sosialnya yaitu saat Kak Laisa membela Dalimunte dari masyarakat, ia mendukung ide dan Dalimunte untuk membuat kincir air dan membuat yang lebih bagus. Kak Laisa meyakinkan masyarakat supaya mereka bisa membuat kincir air itu. Nilai budaya yang diterapkan adalah sebuah kepercayaan bahwa sebagai adik tidak boleh melangkahi kakaknya menikahi. Dalimunte tidak mau menikah karena kakaknya belum nikah. Nilai agamanya ialah atau nilai religiusnya terdapat dalam novel Dia Adalah Kakakku adalah mengajarkan kita harus berbuat baik kepada seseorang dan terus berterima kasih kepada Allah SWT atas apa yang sudah Dia berikan dan Dia takdirkan kepada kita semua. Oke, terima kasih Mbak Lina. Nah, jadi itulah tadi kita sudah belajar dengan capaian pembelajaran mengidentifikasi dan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik pada novel. Jadi, Ibu akan bagi kalian satu kelompok 5 sampai 6 orang untuk kalian analisis novel ini dengan tema yang berbeda-beda. Jadi
Kayak gini aja ya. Nah, buat tugasnya kalian harus menganalisis dan mengkaji tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik pada novel yang ibu sudah bagi. Jadi tugasnya itu dikumpul minggu depan dan dibuat seperti yang sudah dicontohkan. Kalian paham kan? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari tugas ataupun materi yang telah ibu sampaikan? Cukup? Oke. Kesimpulan dari materi hari ini adalah novel adalah salah satu karya sastra yang berbentuk karya fiksi yang ceritanya berkecukupan, tidak panjang dan tidak pendek. Novel juga ditulis karena mempunyai tujuan tertentu. Ciri-ciri novel adalah mempunyai 35.000 kata, menceritakan kisah hidup yang luar biasa, mempunyai konflik, alur, perubahan nasib, ketergantungan tokoh, serta tidak luas dan panjang cerita. Selain itu, unsur pembangun novel adalah intrinsik dan ekstrinsik. Unsur pembangun intrinsik meliputi tema, tokoh, latar, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Sedangkan pada unsur ekstrinsik merupakan sikap, keyakinan, biografi pengarang, psikologi, ekonomi, dan budaya sosial yang semuanya akan mempengaruhi karya sastra yang ditulisnya. Jadi itu saja yang dapat ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada yang ingin ditanyakan dari tugasnya atau ininya, materinya? Jika cukup, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.